Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Saya Dede Setiawan, nomor NIDN 2110118201. Tujuan khusus materi ini yakni bagaimana bisa menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan motivasi belajar. Nah, namun sebelum itu, tentunya sebelum kita membahas terkait dengan apa itu strategi pembelajaran dan motivasi belajar, tentunya kita akan sedikit membahas apa itu proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang tidak boleh tidak dilakukan, ya, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan dapat menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, beberapa komponen tersebut yaitu yang pertama, metode pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran. Yang kelima, teknik pembelajaran. Yang keenam, taktik pembelajaran. Nah, dari keenam komponen ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena suatu pembelajaran yang baik mestinya dapat berjalan tentunya dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Jika tidak, maka hasilnya pasti tidak akan baik. Nah, oleh karena itu, dari keenam komponen ini perlu diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran agar hasil pembelajaran juga bisa baik. Selanjutnya, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa ataupun siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Itu menurut Untin Solihatin 2012. Selanjutnya, kenapa sih perlu ada strategi pembelajaran? Nah, ini urgensi strategi pembelajaran itu ada langkah-langkah atau step-stepnya. Nah, jadi step yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat. Tim, ya, agar apa? Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, beberapa strategi pembelajaran yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositoris. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Selanjutnya kita membahas terkait dengan motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemampuan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tentunya motivasi belajar ini merupakan salah satu variabel yang sangat penting bagi siswa maupun mahasiswa. Kenapa? Karena dengan motivasi belajar yang tinggi,
dipastikan maka hasil belajar juga akan tinggi. Ini merupakan suatu variabel yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena apa? Karena peserta didik butuh motivasi ya yang sifatnya internal maupun eksternal, yang dari dalam diri peserta didik maupun dari luar peserta didik, dari guru, dari orang tua, dari keluarga, dari teman dan sebagainya. Sementara kalau dari internal tentunya ini keinginan yang ingin dicapai oleh peserta didik sehingga peserta didik menjadi termotivasi, ya mungkin punya cita-cita yang tinggi sehingga termotivasi bisa belajar dengan baik untuk bisa menggapai cita-cita. Selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Nah, ada beberapa fungsi motivasi belajar, diantaranya pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, demikian sedikit penjelasan terkait strategi belajar, pembelajaran, dan motivasi belajar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar peserta